seorang bocah kecil yang mampu menghafal Al-Quran di usia 10 tahunnya. Bayangkan, dia tumbuh menjadi dokter yang paling hebat di zamannya, menulis buku kedokteran yang digunakan selama 600 tahun dan bahkan menyembuhkan seorang sultan di usia 18 tahunnya. Tapi kisahnya tidak berakhir di sana. Dia harus melarikan diri menghadapi pengkhianatan bahkan di penjara. Inilah kisah menakjubkan tentang Ibnu Sina, jenius muslim yang mengubah dunia. Ibnu Sina lahir pada tahun 980 di sebuah desa bernama Afshana dekat Bukhara, sekarang di Uzbekistan. Selain itu, Bukhara merupakan bagian dari kekhalifahan Samaniyah yang dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan di dunia Islam. Abu Ali Al-Husin Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Ayahnya Abdullah adalah seorang pejabat di pemerintahan dinasti Samaniyah dan seorang cendekiawan. Ibunya berasal dari Bal, wilayah yang juga terkenal dengan tradisi intelektualnya. Keluarga Ibnu Sina hidup dalam lingkungan yang menghargai ilmu pengetahuan yang memungkinkan Ibnu Sina mendapatkan pendidikan berkualitas sejak usia dini. Sejak kecil, Ibnu Sina menunjukkan kecerdasan yang luar biasa dan minat besar terhadap ilmu pengetahuan. Pada usia 5 tahun, Ibnu Sina sudah mulai belajar membaca dan menulis. Tak lama kemudian, ia menghafal seluruh Al-Quran dengan lancar, dan pada usia 10 tahun, Ibnu Sina sudah menguasai sastra Arab dan tata bahasa. Ayahnya sering mengajaknya berdiskusi tentang filsafat dan ilmu pengetahuan, memperkenalkannya pada pemikiran intelektual sejak dini. Ibnu Sina juga mempelajari tentang logika dan filsafat. Ayahnya mengundang guru-guru terbaik untuk mengajarkan ilmu logika, filsafat, matematika, dan astronomi kepada Ibnu Sina. Salah satu gurunya adalah Natili, seorang filsuf terkenal pada masa itu. Ibnu Sina mempelajari karya-karya filsuf Yunani seperti Aristoteles dan Plato, serta pemikiran ilmu muslim seperti Al-Farabi. Pada usia 16 tahun, Ibnu Sina mulai belajar kedokteran dan dalam waktu 2 tahun, ia sudah menjadi seorang dokter yang sangat dihormati. Ia memahami bahwa kesehatan manusia dipengaruhi oleh faktor lingkungan, makanan, dan keseimbangan tubuh. Keahliannya dalam pengobatan membawanya ke istana Amir Samaniyah yang saat itu sedang sakit. Setelah berhasil menyembuhkan sang Amir, Ibnu Sina diberikan akses ke perpustakaan kerajaan Bukhara, salah satu perpustakaan terbesar di dunia Islam saat itu. Disinilah Ibnu Sina membaca dan mempelajari hampir semua buku yang tersedia tentang filsafat, kedokteran, matematika, dan sains. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menjadi dokter terkenal di usia muda, Ibnu Sina memasuki fase baru dalam hidupnya. Ia mulai mengembara, menghadapi tantangan politik, dan menulis karya-karya besar yang mengubah sejarah ilmu pengetahuan. Pada akhir abad ke-10, dinasti Samaniyah yang telah melindungi Ibnu Sina selama masa mudanya mengalami kehancuran akibat serangan dari dinasti Ghaznawiyah. Pada tahun 999 Masehi, Bukhara ditaklukkan oleh Mahmud dari Ghazni. Karena itu, Ibnu Sina kehilangan akses ke perpustakaan kerajaan Bukhara yang menjadi sumber utama pendidikannya. Tanpa perlindungan politik, ia terpaksa meninggalkan Bukhara dan memulai perjalanan ke berbagai wilayah Persia. Ibnu Sina kemudian mengembara ke beberapa kota besar yang saat itu menjadi pusat ilmu pengetahuan seperti Gurganj, Rai, dan Hamadan, Isfahan. Pada tahun 102, Ibnu Sina tiba di Rai dan kemudian menuju Hamadan, salah satu pusat politik penting di Persia. Di Hamadan, ia bekerja sebagai dokter pribadi Amir Syam al-Daulah, penguasa kota tersebut. Karena kecerdasannya, ia diangkat menjadi menteri, tetapi posisinya membuatnya banyak musuh. Para ulama konservatif di Hamadan menentang filsafat dan pemikirannya yang rasional. Setelah Amir Syam al-Daulah wafat, Ibnu Sina ditangkap dan dipenjara oleh penerusnya karena dianggap terlalu berpengaruh di dalam penjara. Ia tetap menulis dan mengembangkan gagasannya. Dengan bantuan teman-temannya, Ibnu Sina berhasil melarikan diri dari penjara di Hamadan dan mencari perlindungan di Isfahan. Pada masa keemasan di Isfahan 105-1030 Masehi di bawah perlindungan Sultan Al-Aula di Isfahan, Ibnu Sina diterima oleh Sultan Al-Aul, seorang penguasa yang mendukung ilmu pengetahuan, diberi kebebasan untuk mengajar, menulis, dan melakukan penelitian ilmiah. Ibnu Sina menghasilkan karya-karya terbesar dalam sejarah ilmu pengetahuan termasuk Al-Gun fi Al-Tib, The Canon of Medicine, ensiklopedia kedokteran yang menjadi standar di universitas Eropa hingga abad ke-17. Karya monumental tentang filsafat, logika, fisika, dan astronomi. Kitab An-Najat, The Book of Salvation, buku yang merangkum pemikirannya tentang metafisika dan jiwa manusia. Ibnu Sina juga melakukan eksperimen tentang cahaya, gerak, dan perhitungan bintang-bintang. Ia memperbaiki beberapa teori PLI tentang pergerakan planet pada tahun terakhir dan tantangan kesehatan dan tekanan politik dan kehidupan yang berat. Walaupun hidupnya lebih stabil di Isfahan, ia tetap harus menghadapi konflik politik dan peperangan. Sultan Ala-Alda sering terlibat dalam perang dengan dinasti lain yang mengganggu ketenangan Ibnu Sina dalam menulis dan meneliti. Karena pola hidupnya yang keras dan tekanan mental yang besar, Ibnu Sina mulai mengalami gangguan kesehatan. Ia mencoba mengobati dirinya sendiri, tetapi penyakitnya semakin parah. Pada tahun 1037 Masehi, Ibnu Sina wafat di Hamadan, Iran dalam usia 57 tahun. Ibnu Sina tidak hanya dikenal sebagai seorang dokter, tetapi juga sebagai bapak kedokteran modern. Karyanya terutama Al-Qun Al-Tib, The Canon of Medicine, menjadi buku standar kedokteran selama lebih dari 600 tahun baik di dunia Islam maupun Eropa. Selain itu, kontribusinya dalam sains, fisika, dan filsafat menginspirasi ilmuwan setelahnya termasuk ilmuwan Renaissance seperti Leonardo da Vinci dan Isaac Newton. Karya Al-Qanun fi Al-Tib, The Canon of Medicine, revolusi kedokteran dunia. Ensiklopedia kedokteran terbesar pada zamannya. Ditulis dalam 5 volume membahas anatomi, fisiologi, farmakologi, diagnosis, dan pengobatan. Menggabungkan pengetahuan dari Yunani, India, Persia, dan dunia Islam dalam satu sistem medis yang terpadu. Sebelumnya diagnosis penyakit masih tidak sistematis, Ibnu Sina menyusun metode observasi pasien dan menganalisis gejala untuk menentukan penyakit secara lebih akurat. Pendekatan ini terjadi dasar bagi diagnosis modern dalam kedokteran. Dia menyatakan bahwa penyakit dapat menyebar melalui air, udara, dan kontak fisik. Konsep ini mendahului teori mikroorganisme dan infeksi yang baru dikembangkan di abad ke-19 oleh Louis Pasteur. Menganjurkan pengujian
Ia mengembangkan klasifikasi obat-obatan berdasarkan efeknya pada tubuh, menganjurkan pengujian obat secara ilmiah sebelum digunakan pada pasien. Konsep ini menjadi dasar bagi farmakologi modern. Ibnu Sina meneliti hubungan antara kesehatan fisik dan mental. Menyadari bahwa emosi dan stres dapat mempengaruhi kondisi fisik seseorang, ini adalah awal dari psikologi medis modern. Karya Al-Kun fi Al-Tib, The Canon of Medicine, diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-1 oleh Gerard dari Cremona. Digunakan sebagai buku standar di universitas-universitas Eropa seperti Universitas Montpellier dan Universitas Bologna hingga abad ke-17 menjadi referensi utama bagi dokter-dokter di Timur Tengah dan Eropa selama berabad-abad. Ibnu Sina juga memberikan kontribusi dalam fisika, kimia, astronomi, dan sains secara umum. Ibnu Sina adalah salah satu ilmuwan pertama yang menyatakan bahwa benda yang bergerak akan tetap bergerak kecuali ada gaya eksternal yang menghentikannya. Konsep ini menjadi dasar bagi hukum inersia Newton yang dikembangkan 6 abad kemudian. Ia membantah teori Ptolemy dan Aristoteles yang menyatakan bahwa mata memancarkan cahaya untuk melihat objek, yang mendukung teori bahwa penglihatan terjadi karena cahaya dari objek masuk ke mata yang menjadi dasar bagi optik modern. Ia mengembangkan teknik penyulingan alkohol medis untuk sterilisasi, meneliti reaksi kimia, dan sifat zat yang menjadi dasar bagi ilmu kimia farmasi modern. Ibnu Sina juga berkontribusi dalam astronomi, menganalisis gerakan planet dan bintang, serta memperbaiki teori Ptolemy, meneliti kemungkinan orbit planet yang elips yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Johannes Kepler. Ia juga terkenal dalam bidang filsafat, terutama dalam pemikiran tentang logika, eksistensi, dan kesadaran. Ia percaya bahwa akal dan eksperimen adalah alat utama untuk memahami dunia. Pandangannya menginspirasi perkembangan metode ilmiah modern yang kemudian dikembangkan oleh Francis Bacon dan René Descartes. Ibnu Sina menjelaskan teori tentang kesadaran manusia dan hubungan antara jiwa dan tubuh. Teorinya menjadi inspirasi bagi pemikiran filosof barat seperti Thomas Aquinas. Pemikiran Ibnu Sina mempengaruhi ilmuwan Muslim dan Eropa. Pemikirannya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan dipelajari di universitas-universitas Yunani dan ilmu pengetahuan Islam yang kemudian diteruskan ke dunia barat. Ibnu Sina meninggalkan warisan besar dalam kedokteran, sains, filsafat, dan pendidikan yang bertahan selama berabad-abad. Pemikirannya tidak hanya mempengaruhi dunia Islam, tetapi juga dunia barat termasuk Eropa selama Renaissance. Hingga hari ini kontribusinya masih menjadi fondasi bagi banyak bidang ilmu pengetahuan modern. Al-Kun Al-Tib, kitab ini menjadi referensi utama dalam dunia kedokteran selama lebih dari 600 tahun. Digunakan di universitas-universitas Eropa seperti Montpellier, Bologna, dan Paris hingga abad ke-17. Merintis metode diagnostis berbasis gejala, konsep penyakit menular, dan farmakologi modern. Ia meninggalkan warisan dalam ilmu fisika dan astronomi. Ibnu Sina merumuskan konsep inersia yang menyatakan bahwa benda yang bergerak akan terus bergerak kecuali ada gaya yang menghentikannya. Konsep ini kemudian disempurnakan oleh Isaac Newton dalam hukum pertama Newton. Ibnu Sina berkontribusi dalam astronomi, memperbaiki model astronomi Ptolemy dengan gagasan tentang orbit planet yang tidak sempurna. Penelitiannya menginspirasi ilmuwan seperti Johannes Kepler dan hukum pergerakan planet. Ibnu Sina mengembangkan pemikiran Aristoteles dan Plato dengan pendekatan rasionalisme. Islam mempengaruhi pemikir Muslim seperti Al-Ghazali dan Ibnu Rus. Karya-karyanya dalam filsafat diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Gundu Salinus dan Gerard dari Cremona. Pemikirannya berpengaruh pada Thomas Aquinas yang mengembangkan teologi Kristen berbasis filsafat Aristotelian dan Avicennian. Ibnu Sina mengembangkan teori tentang kesadaran dan hubungan antara jiwa dan tubuh yang menjadi dasar bagi studi psikologi modern. Ibnu Sina sebagai model polimat Muslim yang menjadi panutan bagi ilmuwan Muslim setelahnya, seperti Al-Biruni, Ibnu Khaldun, dan Ibnu An-Nafis, menginspirasi lahirnya universitas-universitas Islam yang berbasis pada ilmu empiris dan rasionalisme. Di Iran dan Uzbekistan, nama Ibnu Sina dijadikan simbol kecerdasan dan inovasi. Banyak rumah sakit dan universitas dunia Islam masih memakai namanya sebagai penghormatan. Hari Ibnu Sina dirayakan beberapa negara seperti Iran dan Tajikistan sebagai Hari Kedokteran Nasional. Patung dan monumen Ibnu Sina dapat ditemukan di Paris, Teheran, dan Dushanbe. Ibnu Sina dikenal
dikenang sebagai ilmuwan terbesar. Ilmu Cina tidak hanya seorang dokter atau filsuf, tetapi juga simbol kejayaan ilmu pengetahuan yang terus hidup hingga era modern. Dari seorang anak jenius di Bukhara hingga menjadi ilmuwan paling berpengaruh dalam sejarah, perjalanan hidup Ibnu Sina adalah bukti bahwa ilmu pengetahuan adalah warisan terbesar umat manusia. Mari kita terus belajar dan mengembangkan ilmu seperti yang ia lakukan.